Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya. Jumpa lagi dengan saya El di Curhatan El. Teman-teman, pada kesempatan ini El akan membawakan satu anime yang juga nggak kalah seru nih teman-teman dengan Kaifuku. Bahkan anime ini juga sempat digosipkan menjadi saingan berat Kaifuku. Jadi langsung aja, judul animenya adalah Oredake Haireru. Jadi cerita anime ini tuh lebih ke arah tentang dungeon guys. Tapi sebelum kita mulai, kita masuk dulu ya sama perkenalan para karakter-karakter, terutama main karakternya. Main karakter di anime ini bernama Noir. Jadi si Noir ini tuh ceritanya baru lulus sekolah gitu guys. Nah, terus dia bingung dia harus ngapain. Karena dia salah satu keturunan bangsawan, jadi ayahnya membantu dia untuk mencari pekerjaan di salah satu perpustakaan. Pas hari pertama dia mau berangkat kerja nih, ayahnya itu kayak yang minta maaf. Aduh Noir, ayah minta maaf banget. Jadi ternyata pekerjaan yang sudah dicarikan oleh ayahnya itu tiba-tiba posisinya diambil oleh bangsawan yang kelasnya lebih tinggi dari bangsawan kelasnya Noir. Jadi Noir ini betul-betul bingung, aku harus ngapain ya jadinya. Dia bingung sampai akhirnya adik perempuan Noir menyarankan Noir untuk coba mendaftar di Hero Academy. Di Hero Academy ini nantinya Noir akan bisa mendapatkan uang dalam jumlah yang cukup banyak. Tetapi untuk masuk ke Hero Academy ini Noir harus melewati beberapa ujian. Tentunya tidak mudah guys untuk dilewati. Akhirnya Noir berjalan-jalan keluar rumah sambil memikirkan gimana ya caranya aku bisa masuk ke Hero Academy ini. Nah sampai akhirnya dia bertemu dengan teman masa kecilnya yang bernama Emma Brightness. Noir pun juga bilang, aku kalau misalnya pakai skill Great Sage ini aku nanti bisa sakit kepala yang luar biasa. Gimana ya? Jadi dia pun juga bingung harus gimana. Tetapi Emma kembali memberikan dukungan. Tenang aja Noir. Aku dengar-dengar nih skill Great Sage ini bisa hilang kalau kita ya melakukan adegan seperti adegan yang di sini. Jadi kalau Noir mendapatkan satu kepuasan gitu, sakit kepalanya itu bisa dikurangi guys. Oh iya benar juga, akhirnya setelah dibantu oleh Emma, Noir menggunakan skill Great Sage-nya. Pertanyaan pertama Noir kepada Great Sage itu adalah bagaimana aku bisa masuk melewati ujian di Hero Academy. Nah, Great Sage-nya bilang kamu harus melatih dirimu di satu dungeon rahasia. Akhirnya Great Sage pun juga menunjukkan lokasi The Hidden Dungeon ini. Sampailah Noir di depan Hidden Dungeon yang dimaksud oleh Great Sage. Nah, Noir mulai berjalan tanpa arah. Dia pun juga nggak tahu harus gimana. Tapi akhirnya di situ ya bertemu dengan perempuan yang sangat-sangat cantik berwujud seperti ini nih, yang bernama Olivia. Nah, disitulah Olivia itu mulai mengajari Noir tentang hal-hal basic yang harus dia ketahui tentang Hidden Dungeon ini, dari penggunaan skill, dari bagaimana harus menggunakan skill. Olivia juga mengajarkan Noir tentang 3 skill penting yang dia harus tahu kalau dia tuh memiliki skill ini. Skill pentingnya adalah skill pencipta, skill pengedit, dan skill pemberi. Dengan 3 skill ini yang mungkin sebetulnya Noir juga nggak ngerti-ngerti banget, tapi skill itu yang nantinya akan berguna. Akhirnya dimulailah dia melawan monster pertamanya di Hidden Dungeon. Ia menggunakan skill pencipta. Untuk menciptakan satu skill, Noir itu membutuhkan LP. Nah, LP itu juga tidak gratis guys. Salah satu cara mendapatkan LP adalah dengan kepuasan diri. Akhirnya karena Noir sudah berhasil mempelajari beberapa teknik di Hidden Dungeon, maka Noir pun merasa percaya diri nih untuk langsung aja mendaftar ke Hero Academy. Emma yang seharusnya sudah diterima bekerja di perpustakaan, Emma akhirnya malah memilih untuk menemani Noir dalam melanjutkan petualangannya. Akhirnya Noir pun kembali memenuhi syarat untuk melewati setiap ujian. Harus ngehan monster-monster yang aneh, yang unik, yang bahkan Noir harus mengalahkan satu monster yang bernama Grim Reaper. Saat mengalahkan Grim Reaper, Noir mendapatkan poin tertinggi, dan disitulah Noir akhirnya diterima masuk ke Hero Academy. Nah, ternyata untuk masuk ke Hero Academy ini juga nggak gratis ternyata. Akhirnya Olivia memberikan saran kepada Noir untuk coba mendaftar ke salah satu guild adventure untuk bisa menghasilkan sejumlah uang yang bisa digunakan untuk membayar Hero Academy. Dan tak lama kemudian Noir bertemu dengan Lola. Lola adalah resepsionis di sana. Lola kemudian memberikan formulir pendaftaran untuk bisa masuk menjadi anggota Adventurer Guild. Akhirnya Noir resmi terdaftar sebagai anggota. Dalam menyelesaikan misi di Adventurer Guild ini, ternyata Noir tidak sendiri. Emma ternyata diam-diam
mengikuti Noir dan terus-menerus membantu Noir untuk dapat menghasilkan sejumlah uang yang akhirnya boleh digunakan untuk mendaftar ke Hero Academy. Akhirnya misi terakhir Noir adalah membunuh kelinci raksasa, dan misi ini cukup sulit. Di misi ini akhirnya Noir menggunakan skillnya untuk meningkatkan kemampuan Emma dalam bertarung. Tapi saat menggunakan skill tersebut memerlukan LP yang cukup besar. Jadi di situ dia bisa dilihat nih teman-teman gimana Noir mendapatkan LP yang cukup besar dan apa yang dia lakukan kepada Emma. Setelah mendapatkan LP yang cukup besar, akhirnya Noir berhasil untuk meningkatkan skill bertarung Emma, sehingga Emma di situ bisa menjadi partner yang sepadan dengan Noir. Dan setelah membunuh kelinci raksasa ini, akhirnya Noir mendapatkan bayaran yang setimpal. Pelajaran pertama pun dimulai. Sebagai baronet atau bangsawan dengan kasta terendah, Noir hanya dianggap sebelah mata oleh teman-teman sekelasnya. Lalu datanglah gadis cantik bersama dengan pengawalnya. Semua orang terkagum-kagum atas kedatangan bangsawan dengan kasta tertinggi, yaitu Duk yang bernama Maria. Maria langsung menyapa Noir dan sontak itu membuat teman-teman yang lain terkaget-kaget. Karena bagaimana bisa seorang Duk menyapa bangsa rendahan seperti baronet? Seketika itu pandangan teman-teman sekelasnya kini berubah terhadap Noir. Elna Stonks, guru yang terlihat galak namun imut. Elna membuat satu challenge. Siapapun yang bisa menghindari serangannya dengan menggunakan backstep, dia akan mendapat hadiah yang enak-enak. Lalu Noir meningkatkan skill backstepnya dan berhasil menyelesaikan challenge itu dan mendapat hadiah. Pelajaran berikutnya, latihan bertarung. Maria berkelompok dengan Noir. Dalam pelajaran ini, murid diharuskan untuk mempunyai skill pasif dalam mempertahankan diri. Maria membanting tubuh Noir, tetapi malah Maria yang kehilangan keseimbangan. Dada Maria tiba-tiba sesak karena kutukan kematian tahun ke-16. Noir ingin menghilangkan kutukan tersebut dengan skill pengedit, tetapi untuk menggunakan skill tersebut Noir membutuhkan 8.000 LP. Sedang dia hanya mempunyai 2000 LP. Lalu Great Sage menyarankan cara mudah untuk meningkatkan LP dengan cara suruh seluruh teman-teman sekelasmu yang cewek untuk berbaris dan kamu tinggal pegangin susu mereka satu-satu. Tada! Kamu mendapatkan 2000 LP. Nggak mungkin lah ya melakukan adegan berbahaya itu. Apalagi cuma nambah 2000 LP, masih kurang banyak. Lalu Noir pergi ke Guild Odin untuk bertemu dengan Lola, sang penasihat Noir. Lola menyarankan Noir untuk mencari gadis suci Luna untuk dapat menghilangkan kutukan kematian pada Maria, karena hanya seminggu saja kesempatan Noir untuk menyelamatkan Maria. Olivia menyarankan Noir untuk mengambil skill yang bernama keberuntungan mesum. Dengan skill pasif tersebut, Noir akan mendapat LP dengan mudah. Lalu tibalah saat Luna dipertemukan oleh Lola kepada Noir. Luna adalah bangsa elf. Ternyata Luna pun tak mampu menghilangkan kutukan Maria. Karena bila Luna mencabut kutukan tahun ke-16 tersebut, akan mengurangi usia Luna. Tetapi walau Luna menyanggupinya, ternyata Luna sangat ketakutan. Karena ia akan mati setelah menghilangkan kutukan kepada Maria. Tetapi Noir punya cara lain. Noir menggunakan skill pengedit pada skill pasif Luna yang membuat umur Luna berkurang menjadi keuangannya berkurang. Tetapi skill pengedit itu perlu 4000 LP. Sedangkan Noir baru punya 2800 LP. Lola menyarankan Noir untuk hadir dalam turnamen harem pada hari akhir pekan. Tibalah pada hari acara tersebut dimulai. Ternyata penonton banyak yang menyukai Emma, Luna, dan Lola. Mereka berempat termasuk Noir diharuskan untuk memerankan tokoh sesuai dengan scene yang telah dibuat oleh penyelenggara acara harem tersebut dan harus menghibur penonton. Akhirnya mereka memenangkan pertunjukan tersebut dan Noir sekarang mempunyai 4500 LP. Lalu mereka bergegas untuk pergi ke kediaman Maria. Karena usia Maria belum 16 tahun, jadi Luna masih punya waktu untuk mencabut kutukan tersebut. Dan kutukan itu pun sudah berhasil dicabut oleh Luna. Di dalam dungeon, Noir mendapatkan skill baru yaitu teleport dan sinar kilap. Saat Noir akan memperkuat kekuatannya, ia bertemu seekor singa yang bernama Toramaru. Singa itu akan membantu Noir untuk mencapai lantai 6. Tapi dengan syarat, Noir harus membantu Toramaru untuk menemukan temannya yang bernama Vashel. Tetapi Noir harus sendirian saat berada di lantai 6 karena Toramaru sudah berjanji pada Vashel untuk setia menunggunya di lantai 5. Ternyata Vashel sudah menjadi zombie karena tidak kuat menaklukkan lantai 6. Tetapi dengan mudahnya Noir mengubahnya menjadi seperti semula lagi dan akhirnya Vashel dan Toramaru dapat bertemu lagi. Tetapi Vashel memutuskan untuk pulang ke desanya tanpa Toramaru.
Dan sejak saat itu, Toramaru menjadi teman Noir. Tibalah saat ujian pertama sekolah dimulai. Semua kelompok harus mengumpulkan bahan-bahan yang didapat dari membunuh monster yang kuat. Contohnya seperti taring naga. Noir dan Emma berjalan menuju guild Odin untuk bertemu Lola. Tetapi Lola sedang berkelahi dengan salah satu resepsionis yang bernama Sarah. Lola kesal karena Sarah telah mengambil member Lola. Sarah membuat challenge untuk Lola. Siapakah resepsionis terbaik bulan ini? Jika Sarah menang, Sarah akan mengambil member Lola, yaitu Noir. Lalu Noir ingin membantu Lola untuk meningkatkan poin resepsionis guildnya dengan cara menyelesaikan quest, yaitu membunuh naga. Tetapi itu pun belum cukup untuk mengalahkan Sarah. Noir pergi ke dungeon lain dan bertanya kepada Olivia. Olivia menyarankan untuk segera pergi ke lantai 7. Tetapi kamu harus menguasai 3 elemen: api, tetes air, dan listrik. Setibanya di lantai 7, Noir bertemu dengan gadis kecil berambut hijau yang bernama Draidet. Dia adalah pohon suci yang berada di lantai 7. Dia sedang menghadapi masalah di mana kekuatan dia dihisap oleh lebah Golden Bee yang levelnya 4 kali lebih tinggi dibandingkan Noir. Seperti biasa, Olivia membantu Noir dengan memberi saran untuk menanamkan skill target lock kepada Golden Bee dan memancing kawanan Silver Wolf untuk menyerangnya. Tetapi usaha itu tidak cukup berhasil. Akhirnya Noir mengkombinasikan skill tetes air dan skill listrik lalu menyerangnya. Dan Golden Bee berhasil dikalahkan. Dan Dori-chan, Draidet memberikan hadiah kepada Noir 2 buah item yang diambil dari kotak harta karun. Satu item tersebut berelemen angin yang sangat cocok dipakai Emma. Dan yang satunya lagi adalah item triple E yang sangat langka dan sangat cocok dihadiahkan kepada Lola agar dapat mengalahkan poin resepsionis milik Sarah. Dan Dori-chan juga menunjukkan jalan menuju lantai 8. Dan malam itu, waktu perhitungan poin resepsionis, seperti yang diduga, Lola memenangkan resepsionis terbaik. Setelah memakan item yang didapat dari Dori-chan, Emma mendapat 2 skill baru, tebasan angin dan langkah angin. Pada malam ini, pesta dansa bangsawan akan diselenggarakan. Emma mengajak Noir untuk berdansa, tetapi tiba-tiba datanglah 2 orang yang disebut sebagai pencuri hantu. Mereka berhasil mencuri air mata duyung dan menculik Emma. Wit Lahmu, guild terbaik di kerajaan saat itu, menjadi penjaga di pesta dansa tersebut pun tidak dapat mengatasinya. Noir dan Nella, member guild Lahmu, bekerja sama untuk mengejar pencuri itu. Noir berhasil mengetahui kelemahan salah satu pencuri itu ialah petir, dan pencuri itu menggunakan burung fonik yang berelemen api. Lalu Noir mengkombinasikan tetes air dan petir untuk menyerangnya. Layla meluncurkan pukulan ke pencuri itu. Noir dan Nella berhasil mengalahkan satu pencuri itu. Setelah itu datanglah pencuri yang lainnya dengan menyamar menjadi ketua guild Lahmu. Dia menggunakan skill pengendali gravity untuk menyerang Noir dan Nella, sehingga mereka berdua tidak dapat bergerak. Tetapi karena kehebatan Noir berhasil bergerak sedikit demi sedikit, sedangkan Emma di sana dapat menyerangnya menggunakan skill tebasan angin. Akhirnya kedua pencuri hantu tersebut dapat dikalahkan. Keesokan harinya, Akademi Pahlawan tiba-tiba kedatangan murid baru yang bernama Layla. Pelajaran luar sekolah pun dimulai. Para murid Akademi Pahlawan diajak untuk ke pemandian air panas di Gunung Amora. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Pixie yang ingin menjebak dan membunuh mereka. Tetapi Pixie gagal karena kekuatan murid Akademi Pahlawan yang bisa mengatasinya. Setibanya di pemandian air panas, tekad murid-murid cowok untuk mengintip sangatlah kuat. Sampai-sampai Ibu Elna harus turun tangan untuk menghentikannya. Dan Noir pun membantu Ibu Elna untuk menghentikan tekad murid-murid cowok sampai kehabisan LP. Malah Noir diberi hadiah mandi bareng murid-murid cewek karena Noir berhasil menghentikan niat para murid-murid cowok lainnya. Bikin ngiri aja. Dan akhirnya dengan menggunakan uang hadiah keluarga Maria, toko material keluarga Stardia telah dibuka. Dari keluarga yang miskin, bangsawan paling rendah, pekerjaan yang direbut orang lain, kini Noir telah banyak perkembangan, sehingga ayah Noir pun sangat bangga padanya. Tapi semua itu didapatkan Noir dengan bantuan dari Olivia, dan Noir bermaksud untuk menyelamatkan Olivia dari rantai yang selama ini mengikat dia tanpa membunuhnya. Dan jawabannya ada di dungeon lantai 15. Ketika Noir tiba di lantai 14, ia mendapatkan 2 pilihan jalan. Bila kamu sendiri bisa memilih jalan ke kiri, bila berdua bisa pilih jalan ke kanan. Lalu Noir mengajak Emma untuk memilih jalan yang di sebelah kanan. Saat di lantai 14, langkah mereka terhambat oleh sekumpulan goblin. Tetapi Noir berhasil meracuni para goblin sampai di lantai 15.
Di lantai 15 mereka bertemu dengan rantai yang mengikat tubuh Olivia. Rantai itu dapat mengcopy seluruh visual dan skill Olivia. Noir dan Emma pun tidak kuat menghadapinya lalu kabur dengan menggunakan teleport. Noir yang kebingungan lalu bertanya kepada Olivia yang asli. Lalu Noir menuju perpustakaan dan menemukan bahwa Olivia dulunya bertarung dengan gadis suci Ritorine. Meski Ritorine tidak dapat mengalahkan Olivia, tetapi dia bisa menyiksa Olivia dengan skill pengorbanan. Dan dengan begitulah Noir belajar skill pengorbanan. Dengan skill itu Noir mengorbankan 3 skill yang dimilikinya dan menjadi bertambah kuat. Saat Noir berjalan pulang, ia bertemu dengan Olivia palsu. Noir mencoba untuk mengalahkan Olivia palsu dengan skill pengorbanan, tetapi tidak mempan. Emma, Luna, Lola, Leila datang untuk membantu Noir mengalahkan Olivia palsu. Mereka berhasil untuk membuat Olivia palsu kewalahan, sehingga Olivia mulai serius dengan pertarungan ini. Dengan mudahnya Olivia palsu mengalahkan keempat teman Noir. Noir mencoba menyerang Olivia palsu lagi, tetapi tidak mempan. Saat Noir ingin dibunuh oleh Olivia, Noir menggunakan skill pengorbanannya untuk menghapus segala skill base dia, pencipta, pengedit, dan pemberi, dan dengan sekali tebasan lagi Noir bisa mengalahkan Olivia palsu. Setelah dapat berhasil mengalahkan Olivia palsu, akhirnya Olivia asli selamat dari jerat rantai itu. Dan Noir sangat berterima kasih sekali sama guru Olivianya, karena Olivia berjasa penuh atas perkembangan Noir yang menjadi kuat seperti sekarang ini. Olivia membantu Noir karena pada masa lalu ia pernah diidolakan seorang anak kecil yang ingin sekali menjadi murid Olivia, tetapi anak itu mati karena melindungi temannya. Oke teman-teman, segitu saja alur cerita dari Elle kali ini. Apabila teman-teman menyukai anime Oredake ini, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. See you!